Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rena Yuliana dalam mata kuliah akuntansi biaya di sesi kelima. Materi pada kali ini yaitu tentang metode harga pokok proses atau proses costing. Metode harga pokok proses atau proses costing itu merupakan metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal, sehingga proses produksi itu dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli. Ya, dalam metode ini, biaya produksi itu dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuannya itu dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Contoh proses costing itu misalkan seperti produksi barang pada pabrik tekstil, pabrik semen, pabrik gula, farmasi, mesin tik, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan contoh untuk memproduksi jasa itu seperti PLN, ya, angkutan umum, dan lainnya. Ada 3 karakteristik pada metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Misalnya, pada pabrik semen, nah setiap pabrik semen, setiap merek semen itu punya produk standar, punya ukuran sak yang sama. Seperti misalkan satu saknya itu 50 kg, nah itu semua merek itu sama. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Jadi, punya target tertentu, misalkan per bulan sekian gitu ya. Jadi, setiap bulannya itu produk yang dihasilkannya itu selalu sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada manfaat metode harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung laba dan rugi periodik, dan menentukan harga pokok persediaan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, yang pertama itu menentukan harga jual produk. Nah, kebijakan penetapan harga jual yang didasarkan pada biaya itu menggunakan formula penetapan harga jual berikut ini. Jadi pertama itu ada taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu dan taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu. Nah, taksiran biaya produksi dan non-produksi tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, itu adalah taksiran harga pokok produk persatuannya. Kemudian ditambah dengan laba per unit produk yang diinginkan. Nah, maka ini hasil akhirnya adalah taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Nah, untuk taksiran biaya produksi, nah biaya produksinya ini terdiri dari 3 jenis biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Nah, akuntansi biaya itu digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, itu untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Biaya produksi sesungguhnya itu yang terdiri dari biaya produksi sesungguhnya pada bulan apa gitu misalkan ya. Itu terdiri dari biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Nah, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Ya, itu untuk menghasilkan laba atau rugi bruto tiap periode. Nah, ini laba atau rugi bruto ini diperoleh dengan
cara ini ada persediaan produk jadi awal. Di sini ada persediaan produk dalam proses awal. Kemudian ada hasil penjualan. Nah, di sini dijumlahkan dulu ketiga biaya produksi yang tadi. Itu ada biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, kemudian si persediaan produk dalam proses awal ini dijumlahkan dengan total biaya produksi. Lalu dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Maka itu adalah harga pokok produksi. Ya, kemudian persediaan produk jadi awal, nah itu dijumlahkan dengan harga pokok produksi. Ya, maka itu adalah harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Nah, hasil penjualan tadi yang di atas dikurangi dengan harga pokok produk yang dijual, maka akan diperoleh laba atau rugi bruto. Nah, yang keempat, itu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Laporan keuangan itu sebagai pertanggungjawaban manajemen. Salah satunya adalah neraca. Dalam neraca itu harus ada informasi harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses, sehingga perlu catatan biaya produksi tiap periode. Nah, catatan biaya produksi tiap periode itu berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual atau harga pokok persediaan produk jadi dan produk yang masih dalam proses pengerjaan pada tanggal neraca tertentu. Kemudian ini adalah metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Contohnya, misalkan PT Risa Rimendi mengolah produknya melalui harga pokok proses ya, melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari, nah ini disajikan dalam data ini. Ada biaya bahan baku 5 juta ya, ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, dijumlahkan maka itu keseluruhan adalah total biaya produksi. Nah, kemudian jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah ini data jumlah produknya. Produk jadinya itu 2000 kg. Kemudian produk dalam proses akhir bulannya itu 500 kg. Tingkat penyelesaiannya itu untuk biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabriknya 30%. Untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi pada bulan Januari 2011. Nah, pertama, dihitung dulu unit ekuivalensi untuk biaya bahan baku. Nah, ini caranya dengan cara ini produk jadi ditambah persentase tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses akhir. Nah, di sini semua sama ya untuk biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik barang jadinya itu 2000 kg dari data jumlah produk slide sebelumnya. Nah, kemudian tingkat penyelesaiannya ini menyesuaikan. Untuk bahan baku tadi 100% ya, bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabriknya 30%. Dan kemudian ini dikalikan dengan produk dalam proses akhir, tadi 500 kg dari data jumlah produk di slide sebelumnya. Ya, nah ini telah diperoleh dari hasil perhitungan unit ekuivalensi untuk masing-masing biaya produksi. Nah, setelah selesai menghitung unit ekuivalensi, baru bisa kita temukan atau kita hitung berapa biaya produksi persatuannya, yaitu dengan cara membagi total biaya dengan total unit ekuivalensi dari unsur biaya produksi. Ya, ini misalkan unsur biaya produksi dari bahan baku
total biaya dari data sebelumnya ya, dari data slide yang sebelumnya itu 5 juta. Dibagi dengan unit ekuivalensi yang tadi dihitung, 2.500. Nah, maka biaya produksi persatuannya adalah Rp2.000 ya. Jadi 5 juta dibagi Rp2.500. Kemudian bahan penolong. Bahan penolongnya itu total biaya 7.500.000 dibagi unit ekuivalensi 2.500. Maka biaya produksi persatuan dari bahan penolong itu adalah 3.000 dan seterusnya. Nah, di sini totalnya total biaya 39.875.000 dan total biaya produksi persatuannya itu adalah Rp17.500. Nah, ini adalah laporan biaya produksi bulan Januari untuk PT Risa Rimendi. Jadi setelah selesai dihitung unit ekuivalensi dan biaya produksi persatuannya, dibuatlah laporan biaya produksinya seperti ini. Pertama, disusun data produksinya. Ini 2.500 jumlah produk yang dihasilkan. Ya, kemudian biaya yang dibebankan dalam bulan Januari. Nah, itu semua komponen biayanya itu dimasukkan dalam laporan biaya produksi, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ditulis total biayanya tadi dari data yang slide sebelumnya. Nah, kemudian ini yang telah dihitung sebelumnya ya per unitnya gitu. Nah, kemudian perhitungan biaya. Yang pertama, dihitung dulu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Itu caranya 2.000 kg ini berarti tadi adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang. Ini nih 2.000 kg dikali 17.500 itu adalah total ini biaya produksi per unit. Nah, maka harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudangnya itu adalah 35 juta. Kemudian, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Nah, ini ada 1 juta, 1.500.000 ya, 1.250.000 dan 1.125.000. Ini dijumlahkan ya, maka jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari itu 39.875.000. Gitu. Nah, ini sama yang ini. Kemudian dibuat jurnalnya. Jurnal pencatatan biaya produksi. Ya, berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan biaya produksi, slide sebelumnya, nah biaya produksi yang terjadi dalam bulan Januari itu dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Itu jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Nominalnya menyesuaikan pada data sebelumnya ya. Yang keempat, itu jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Nah, akunnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik pada berbagai rekening yang dikredit. Nah, yang kelima, jurnal mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, akunnya persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang keenam, jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang selesai diolah pada akhir bulan Januari. Akunnya, persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jika tadi adalah melalui satu departemen, sekarang metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, di sini contohnya adalah memiliki dua departemen produksi. PT Elio Nasari memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B untuk menghasilkan produknya. Nah,
data produk dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2021, ini misalkan adalah ini, yang ada dalam tabel ini. Datanya ada untuk departemen A yang sebelah kiri dan departemen B itu yang sebelah kanan. Ya. Dari data tersebut, sama seperti yang sebelumnya, pertama dihitung unit ekuivalensinya dulu. Ini. Setelah itu, dihitung biaya produksi per kilogramnya. Nah, setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen A ke Departemen B, dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada bulan Januari dapat dihitung seperti ini. Harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B itu 30.000 dari data sebelumnya, dikali Rp15, ini dari jumlah biaya produksi persatuannya, jadi Rp450.000. Kemudian dihitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Nah, ini ada BBB, itu biaya bahan baku. BTK, itu biaya tenaga kerja. Dan BOP, biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah persentase tingkat penyelesaiannya dari data sebelumnya. Dan 5.000 ini adalah persediaan produk yang ditransfer ke gudang, ya, dari data sebelumnya juga. Dan ini yang Rp2, Rp5, dan Rp8 itu adalah biaya produksi per kilogram, yang ini, yang dihitung tadi di atas. Dan ini. Jadi jumlah biaya produk Departemen A pada bulan Januari itu dijumlahkan ketiganya. Setelah itu dibuat laporan biaya produksi Departemen A, sama seperti yang tadi. Jadi kalau tadi satu departemen gitu ya. Nah, ini dua departemen, berarti ada Departemen A dan Departemen B, berarti ada dua. Laporan biaya produksi Departemen A, nanti laporan biaya produksi Departemen B. Datanya menyesuaikan dengan data di Departemen A dan data di Departemen B. Untuk caranya itu masih sama seperti yang tadi. Susunannya pun sama seperti yang tadi. Jurnalnya pun sama seperti yang tadi. Ini dimulai dari jurnal pencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP. Kemudian di sini tapi jangan lupa ditandai, misalkan ini Departemen A gitu, karena nanti untuk Departemen B itu akan beda lagi datanya. Nah, ini kemudian dihitung juga biaya produksi persatuan yang ditambahkan dalam Departemen B. Ini datanya dari data yang tadi sebelah kanan di slide sebelumnya, yang Departemen B. Nah, ini setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung, nah harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen B pada akhir bulan Januari itu dapat dihitung seperti ini, masih sama harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ke gudang. Nah, ini harga pokok dari Departemen A itu Rp24.000 kali Rp15. Lalu biaya yang ditambahkan oleh Departemen B Rp24.000 kali Rp25, ini dari sini. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer. Ini Departemen B ke gudang, 24.000 dikali 40. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Nah, harga pokok dari Departemen A-nya, 6.000 dikali 15 rupiah. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B-nya. Nah, ini dari persentase dikali ini 6.000. Ya, persediaan pokok dalam proses akhirnya itu dikali 10 untuk tenaga kerja dan dikali Rp15 untuk BOP. Dari sini. Nah, total harga pokok persediaan pokok produk dalam proses Departemen B. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari. Nah, ini sama dibuat juga laporan biaya produksi Departemen B. Seperti ini disusun.
dari data yang Departemen B. Jurnalnya pun sama. Nah, kalau jurnal, di sini ada jurnal untuk mencatat penerimaan dari Departemen A. Nah, jurnalnya itu barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B pada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A, dan biaya overhead pabrik Departemen A. Untuk mencatat biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B pada gaji dan upah. Oke, yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama. Selanjutnya, itu pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Ya, nah, di dalam proses produksi, tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik, yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Jika bahan baku yang diolah selama periode tertentu berjumlah 1000 liter misalkan, yang banyaknya dinyatakan dalam unit ekuivalensi sebanyak 500 satuan produk jadi, maka belum tentu hasil produksi dalam periode tersebut dapat mencapai jumlah 500 satuan produk tersebut. Jika laporan produksi menunjukkan bahwa produk selesai dalam periode tersebut berjumlah 300 satuan, dan persediaan produk dalam proses pada akhir periode berjumlah 100 satuan unit ekuivalensi, maka berarti di dalam proses produksi selama periode tersebut telah terjadi produk yang hilang dalam proses sebanyak 100 satuan. Jika ditinjau dari saat terjadinya, ya, produk dapat hilang itu pada awal proses, sepanjang proses, atau pada akhir proses. Untuk kepentingan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses itu harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut terjadi. Atau untuk menyederhanakan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses itu diperlukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Nah, dalam contoh ini disajikan pengaruh adanya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan, lalu kemudian nanti juga akan diuraikan pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Yang pertama, itu pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Ya, produk yang hilang pada awal proses itu dianggap belum ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan-perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Ya, dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses itu mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Jika dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya, dan menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama tersebut. Ini contohnya, PT Elionasari ini memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Pada data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari dalam tabel ini, ya. Pertama, Departemen A, produk yang dimasukkan dalam proses itu 1000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 400 kg. Ya, kemudian produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, ini departemen datanya 200 kg. Ya, biaya bahan baku penolong 60%, biaya konversi 50%. Belum ada.
Kemudian produk yang hilang pada awal prosesnya itu 100 kg. Ya. Untuk departemen B, nah ini baru ada datanya itu data bahan penolong 60% dan biaya konversi 50% itu 100 kg. Kemudian produk yang hilang pada awal prosesnya itu 200 kg. Nah, ini biaya produksi Departemen A dan Departemen B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ini perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Ya, dihitung pertama unit ekuivalensinya untuk biaya produksi, ya, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu dengan cara ini 700 kg ini adalah produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, data dari slide sebelumnya. Ya, untuk ini persentasenya itu dari slide sebelumnya juga, ini tingkat penyelesaiannya. Ya, tadi ada, dan kemudian dikali 200 kg ini adalah data dari slide sebelumnya, itu data produk dalam proses akhir bulan. Kemudian biaya produksi Departemen A-nya dari slide sebelumnya juga, baru dihitung biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A. Nah, itu adalah unit ekuivalensi dibagi biaya produksi Departemen A. Karena produk yang hilang terjadi pada awal proses, ya, maka produk tersebut tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari. Oleh karena itu, produk yang hilang tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh Departemen A. Akibatnya, biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A itu menjadi lebih tinggi. Seandainya produk tersebut tidak hilang dalam proses dan menjadi produk yang baik, maka unit ekuivalensi biaya bahan bakunya itu menjadi 1000 kg, yaitu 700 ditambah 100% dikali 200 kg ditambah 100 kg. Ya, karena tadi ada yang hilang 100 kg. Dan biaya bahan baku per kilogramnya itu adalah Rp22,50, ya. Dari 22.500 itu dibagi 1000 kg. Ini perhitungan pokok produksi Departemen A bulan Januari. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Ya. Kemudian dibuat pula laporan biaya produksinya. Ya, susunannya seperti ini. Harus seperti ini ya. Sama sih dengan yang sebelum-sebelumnya. Susunannya seperti ini. Produk yang hilang pada awal proses di departemen setelah departemen pertama. Ya, untuk materi yang selanjutnya. Ini produk yang hilang pada awal proses, itu yang terjadi di departemen setelah departemen produksi pertama, itu mempunyai dua akibat. Ya, pertama, harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya. Dan terhadap harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen di mana produk yang hilang tersebut terjadi. Karena harga pokok produksi di departemen setelah departemen pertama dihitung secara kumulatif, maka terjadinya produk yang hilang di departemen B sebanyak 200 kg tersebut mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari departemen A. Ya, harga pokok produk selesai yang berasal dari departemen A sebesar 111.300 yang semula dipikul oleh 700 kg produk. Dengan adanya produk yang hilang pada awal proses di departemen B sebanyak 200 kg, harga pokok produksi tersebut hanya dipikul oleh jumlah produk yang lebih sedikit. Gitu ya. Penyesuaian perhitungan harga pokok produksi per kilogram produk yang berasal dari departemen A dihitung dalam ini di sini, dalam tabel yang di sini.
Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A adalah Rp159. Itu dari ini, dibagi 700. Ya. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A setelah adanya produk yang hilang dalam proses di Departemen B sebanyak 200 kg adalah ini. Penyesuaiannya jadi segini. Gitu. Dan ini perhitungan biaya produksi per unitnya. Sama ya, masih menghitung unit ekuivalensi dulu, kemudian baru bisa diperoleh biaya per kilogram produknya. Nah ini untuk perhitungan biaya produksinya, 1. Menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Ya, ini dari data sebelumnya menyesuaikan saja. Sama, lalu menghitung juga harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulannya. Nanti akan diperoleh jumlah biaya kumulatif dalam Departemen B. Kemudian dibuat pula laporan biaya produksi untuk Departemen A. Dibuat lagi. Selanjutnya, pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ya, produk yang hilang pada akhir proses itu sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh departemen tersebut, baik di dalam produksi pertama maupun departemen-departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Harga pokok produk yang hilang pada akhir proses harus dihitung, dan harga pokok ini diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang. Hal ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang itu menjadi lebih tinggi. Nah, untuk menggambarkan pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan, nah itu akan digunakan data yang disajikan dalam contoh ini. Gitu. Ini contohnya, PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi A dan B. Nah, ini datanya sama seperti yang sebelumnya ya, tapi di sini maksudnya produk yang hilang pada akhir proses ya. Departemen A 100 kg dan Departemen B 200 kg. Nah, kemudian ini data biaya produksi Departemen A dan Departemen B-nya. Lalu ada perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Sama, dihitung dulu unit ekuivalensinya. Ya, dengan cara yang tadi. Ini ditambah 100 kg itu karena tadi dari adanya produk yang hilang. Sini 1, di sini. Nah, ini biaya per kilogram produk yang dihasilkannya ini. Ya, kemudian perhitungan biaya produksinya. Nah, ini harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Ini ya, penyesuaian harga pokok produksi selesai karena adanya produk yang hilang pada akhir proses. 100 kali 141 kali 67. Ya, selanjutnya menyesuaikan. Kemudian ini laporan biaya produksi Departemen A. Ya, dari data yang tadi itu disusun laporan biaya. Ini karena produk yang hilang terjadi pada akhir proses, maka produk tersebut sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari itu. Oleh karena itu, produk yang hilang tersebut diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh Departemen A. Akibatnya, biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A itu menjadi lebih rendah. Itu tidak seperti halnya dengan produk yang hilang pada awal proses di departemen produksi kedua dan seterusnya, ya. Produk yang hilang pada akhir proses yang terjadi di departemen setelah departemen produksi pertama,
itu hanya berakibat terhadap harga pokok persatuan produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Ya, karena produk yang hilang pada akhir proses itu menyerap biaya yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, maka jumlah produk yang hilang tersebut harus diperhitungkan dalam unit ekuivalensi biaya produksi yang bersangkutan. Kayak tadi ya, ditambahkan 100. Nah, produk yang hilang pada akhir proses itu tidak mempengaruhi harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Nah, ini diperhitungkan pada unit ekuivalensi ya barang yang hilangnya itu. Nah, ini laporan biaya produksinya. Sama ya. Nah, ini adalah daftar referensinya jika ingin memperdalam kembali materi tentang kali ini ya, metode harga pokok proses. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.